Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Pada pagi hari ini sebelum kita melakukan segala aktivitas kita akan sama-sama mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam Mazmur 37 ayatnya yang ke-23. Di situ dikatakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Berkenan artinya senang, suka, bahkan kata berkenan ini sering dipakai sebagai kata penghormatan kepada orang-orang besar. Nah, firman Tuhan berkata bahwa Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Artinya, ketika kita hidup menyukakan hati Tuhan, maka kita adalah orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, pada pagi hari ini kita akan sama-sama melihat apa saja yang kita dapatkan ketika kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Yang pertama, Tuhan menopang. Kita lihat di dalam Mazmur 37 ayatnya yang ke-24, di situ dikatakan, apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Ketika kita hidup berkenan di hadapan Tuhan, maka kita akan menerima janji-janji Tuhan, yaitu Dia akan menopang hidup kita. Tuhan menopang artinya Tuhan akan memimpin, bahkan melindungi kehidupan kita. Memimpin berarti Tuhan yang berjalan di depan kita. Melindungi berarti Tuhan yang berperang untuk kita. Dalam perjalanan hidup ini, terkadang kita harus mengalami seolah-olah kita sedang berada di padang gurun. Kita bisa lihat di dalam Ulangan 2 ayatnya yang ke-7, di situ dikatakan, sebab Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaan tanganmu. Ia memperhatikan perjalananmu melalui padang gurun yang besar ini. 40 tahun ini Tuhan Allahmu menyertai engkau dan engkau tidak kekurangan apapun. Sungguh luar biasa ya kalau kita melihat dari ayat ini. Ayat ini membuktikan bahwa betapa sempurna penyertaan Tuhan bagi kehidupan bangsa Israel. Bahkan itu juga bukan hanya berlaku kepada bangsa Israel juga, tetapi itu juga berlaku dalam setiap kehidupan kita. Mereka bertahun-tahun di padang gurun, tetapi pemeliharaan Tuhan selalu nyata dalam setiap kehidupan mereka. Apapun yang kita hadapi pada saat ini, ingat bahwa Tuhan akan selalu menopang setiap kehidupan kita. Dan yang kedua, Tuhan menyertai. Mazmur 37 ayatnya yang ke-25 sampai 26. Di situ dikatakan, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasih dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Firman Tuhan berkata bahwa orang benar tidak akan pernah ditinggalkan, dan bahkan anak cucunya akan terpelihara oleh Tuhan, bahkan akan selalu mendapat belas kasihan daripada Tuhan. Cara Tuhan memelihara orang yang berkenan sungguh luar biasa. Kita bisa lihat di dalam 1 Raja-Raja 17 ayatnya yang ke-2 sampai 4. Di situ dikatakan, kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Di sini kita bisa melihat bahwa Elia dipelihara oleh Tuhan lewat burung gagak. Burung gagak diperintahkan Tuhan untuk memberi makan Elia. Ia membawa roti dan daging. Burung gagak dikenal sebagai jenis burung yang rakus dan serakah, serta tidak mau berbagi dengan teman-temannya yang lain. Tetapi kita melihat burung ini diperintahkan Tuhan untuk memberi makan Elia. Burung itu melepaskan karakter yang rakus dan serakahnya. Bahkan tidak hanya di situ Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Ketika Tuhan menyuruh Elia ke Sarfat, Tuhan tetap memelihara Elia lewat seorang ibu janda. Di dalam 1 Raja-Raja 17 ayatnya yang ke-8 sampai yang ke-9, di situ dikatakan, maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi makan engkau. Nah, di sini sungguh luar biasa penyertaan Tuhan. Tuhan memakai burung gagak dan seorang ibu janda untuk menunjukkan kepada Elia agar ia tetap terus bergantung
kepada Tuhan. Tuhan juga mau dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita seperti Elia yang selalu berharap kepada Tuhan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Percaya kepada Tuhan, pasti Ia akan menyatakan mujizatnya bagi setiap kehidupan kita. Dan yang ketiga, Tuhan mengangkat. Mazmur 37 ayat yang ke-34, nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya, maka Ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri, dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Nantikan Tuhan berarti kita harus menunggu. Apapun yang kita kerjakan, kita harus senantiasa selalu melibatkan Tuhan dalam setiap pekerjaan Tuhan. Sebab hanya bersama dengan Tuhan kita akan mendapatkan keberhasilan. Amsal 16 ayatnya yang ketiga, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Kita harus menunggu waktunya Tuhan, bukan waktunya kita sendiri. Hanya orang yang menanti dan mengikut jalan Tuhan pasti akan diangkat oleh Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah kehidupan kita tetap terus berkenan di hadapan Tuhan, dan jangan pernah ragu untuk mengikuti Dia. Karena ada janji Tuhan yang Tuhan sudah sediakan dalam kehidupan kita, yaitu yang pertama, Tuhan menopang kita, yang kedua, Tuhan akan menyertai kita, dan yang ketiga, Tuhan akan mengangkat kehidupan kita. Puji Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Segala pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Kami bersyukur pada pagi hari ini buat kasih setiamu yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Terlebih pada pagi hari ini kami bersyukur lewat kebenaran firman-Mu Tuhan yang sudah kami dengarkan Tuhan. Biarlah firman ini bukan saja sekedar kami dengar, tetapi kami mau lakukan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Pada saat ini Tuhan, kami mau menaikkan setiap doa kami mau berdoa bagi bangsa Indonesia ini, kami mau tetap serahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah kuasa-Mu terjadi atas bangsa kami ini. Terlebih kami meyakini bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan bangsa ini Tuhan, dan biarlah Engkau kerjakan yang terbaik buat bangsa kami ini Tuhan. Terima kasih, bahkan kami juga mau berdoa Tuhan bagi setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada pada saat ini. Biarlah penyertaan Tuhan juga selalu nyata dalam kehidupan mereka, menolong setiap kehidupan mereka apapun yang mereka hadapi pada saat ini. Mungkin mereka sedang menghadapi masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kehidupan mereka. Engkau Allah yang akan tetap terus menyertai kehidupan mereka. Oleh sebab itu, ajarkanlah dalam setiap kehidupan kami untuk kami mau tetap terus berharap dan percaya sungguh hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, kehidupan kami di sepanjang hari ini kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah dalam setiap aktivitas kami mau tetap terus libatkan Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami mau melangkah di hari yang baru ini dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.